Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video tutorial tugas-tugas dari Bu Indah dari materi awal sampai materi yang telah diberikan sekarang. Kami dengan anggota kelompok, dengan saya sendiri Filsa Arifah Khairina, NIM 2016-301044, dan yang kedua Ramadanti Suyina dengan NIM 2016-301048, dan yang terakhir dengan Aulia Resti Dwi Utari dengan NIM 2016-301078. Yang pertama, kita akan mulai membuka aplikasi Kitty.io, lalu file, new file or project. Karena kita akan mengulas kembali, kita buka Kitty Console application. Judulnya ulas kembali. Next lagi, finish. Nah, aplikasinya sudah dibuka. Yang pertama, kita akan membuat suatu fungsi. Fungsi adalah suatu blok kode yang melakukan tugas tertentu atau satu blok instruksi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Tujuannya dibuat fungsi itu untuk memudahkan dalam pembuatan pemrograman, menghemat ukuran program, mengurangi tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil, mengurangi duplikasi kode, dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda, memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer. Nah, kita akan membuat fungsi. Yang pertama tuh kita buat integer jajan Bu Indah. Buka kurung, tutup kurung, lalu enter, kurung kurawal, enter, langsung muncul tutup kurawal. Di dalam fungsi ini kita akan mengisi dengan variabel. Variabel adalah suatu tempat untuk menampung data yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses pemrograman. Variabel itu mempunyai ketentuannya, yaitu tidak boleh menggunakan spasi. Kalau pengen nulis variabel itu tidak boleh diawali oleh angka, dan juga jadi kan nggak boleh pakai spasi. Nah, kalau nggak boleh pakai spasi itu bisa menggunakan garis bawah atau garis underscore gitu sebagai penghubungnya. Yang pertama tuh kita mau nulis integer. Salah satu contoh variabel tuh integer, karena kita masih memakai integer, soalnya materinya baru integer.
Integer beli avocado. Avocado dikali 10. Avocado dikali 30. Di dalam variabel itu ada ciri-cirinya, yaitu harus selalu ada titik koma setelah membuat variabel. Integer beli Al Capone. Sama dengan Al Capone 10. Lalu kita tulis lagi integer jumlah jajan Bu Indah sama dengan beli avocado pasti akan muncul sendiri. Nah, ditambah beli croissant ditambah beli Al Capone. Jangan lupa titik koma di belakang variabel. Lalu sudah selesai kita membuat variabel, kita masukkan fungsi di sebelah sini nih. Integer avocado, integer croissant, integer Al Capone. Lalu selanjutnya kita akan membuat variabel lagi. Integer, karena ada pajak PPN, jadi kita buat integer beli integer beli avocado PPN sama dengan beli avocado dikali 0,1. Pajak di sini itu yang diketahui itu 10%. Kenapa ini memakai 0,1? Karena yang diketahui kan 10%. Jadi untuk memudahkan perhitungan, kita 10% itu dijadikan 0,1. Ya, dalam istilahnya tuh modulus. Modulus itu sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Jadi kita menulisnya dengan 0,1. Jangan lupa untuk memberi titik koma di belakang.
kita buat variabel lagi, integer beli croissant ppn sama dengan beli croissant dikali 0,1 integer beli Al Capone dikali 0,1. Yang terakhir itu integer jajan Bu Indah ppn sama dengan beli avocado ppn ditambah beli croissant ppn ditambah beli Al Capone ppn. Jangan lupa diberi titik koma di belakang variabel. Kita membuat variabel lagi, integer masih natural sama dengan jumlah jajan Bu Indah ditambah jajan Bu Indah ppn titik koma. Kita buat variabel lagi, integer diskon sama dengan masih natural dikali 0, karena dalam pemrograman 0,4 itu ditulis 0.4. Pajaknya itu 40%, tapi ya tadi seperti yang 0,1 kita menulisnya dengan 0,4 diberi titik koma di belakang. Integer final result sama dengan masih natural kurangi diskon. Return diskon titik koma. Kenapa memakai return? Kenapa ditulis return diskon? Karena return itu dalam artian mengembalikan nilai atau hasil. Jadi yang kita buat dari awal sampai akhir itu dikembalikan. Nah, karena sudah return kita buat di sini di line 23 integer awal sama dengan jajan Bu Indah, kita masukin nilai-nilainya. Ini di sini sudah ada tulisannya, integer avokadonya itu harganya 54.000 ditambah 54.000, 39.000
7.500 titik koma. Nah, sudah selesai dari awal. Coba kita koreksi lagi. Ya, sekarang kita build. Tunggu sebentar. Sudah tidak ada kesalahan. Kita debug. Kita tandain. Dengan warna merah. Seperti ini. Kita debug. Di line 23 tanda panah ini menuju line 23. Kita debug lagi, pindah ke atas, namun nominal-nominalnya masih belum teratur. Kita debug lagi, pindah, kita debug lagi, pindah ke line 6. Di sini udah tertera jelas harga beli croissantnya itu, harganya tuh 39.000 dikali 50. Kita debug lagi di line 7 tanda panahnya, tapi di sini terbaca beli Al Capone itu 7.500. Didebug lagi di line 9. Di sini terbaca jumlah jajan Bu Indah semuanya itu 3.645.000. Kita debug lagi croissant, beli avocado PPE-nya beli avocado PPN 162.000. Kita debug lagi di tanda panah menuju line 11, terbaca beli croissant PPE-nya 195.000. Kita debug lagi di line 12. Di sini terbaca beli Al Capone PPE-nya 7.500. Kita debug lagi jajan Bu Indah PPE-nya 364.500. Kita debug lagi tanda panah di line 15. Sini terbaca saat masih natural. Kita debug lagi diskonnya. Kita debug lagi di red final resultnya tuh sudah terbaca 2.405.700. Kita debug lagi. Nah, selesai. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang memanggil fungsi di dalam fungsi. Ya, yang pertama kita buka aplikasinya dulu. Kita buka aplikasinya dulu, kita tulis ulas kembali 2. Next, finish. Ya, kita akan membuat fungsi. Kita akan membuat integer diskon.
kurung buka kurung tutup, karena di fungsi itu ada ciri-cirinya tuh kurung buka kurung tutup, enter, kurung kurawal, enter pasti akan muncul tutup kurawal. Di sini kita akan membuat variabel integer diskon sama dengan diskon integer diskon dikali pajaknya. Jangan lupa di variabel tuh ada titik koma di belakangnya. Return diskon. Kenapa ada return? Karena return itu dalam artian mengembalikan hasil. Jadi setelah kita membuat variabel pasti ada returnnya untuk mengembalikan hasil. Yang kedua, kita langsung masukkan di dalam kurung kurawal ini float diskon. INT pajaknya. Nah, kenapa memakai float? Karena float lebih mudah digunakan di dalam perhitungan. Float berfungsi sebagai tipe data angka yang berkoma dan dipanggil menggunakan persen. Jadi lebih mudah menggunakan float. Selanjutnya kita akan bikin fungsi lagi. Kita akan bikin fungsi lagi integer pajak kurung buka kurung tutup. Seperti biasa di dalam fungsi itu ada kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, dan tutup kurawal. Kita bikin variabel integer pajak sama dengan jajan Indah Ciko dikali PPN. Jangan lupa di dalam variabel ada titik koma di belakang. Return pajak titik koma. Selanjutnya kita akan bikin fungsi lagi integer jajan Bu Indah kurung buka kurung tutup. Di dalam saya kelupaan di dalam fungsi sini kita tulis integer jajan Indah Ciko, float PPN. Kita pakai float lagi supaya memudahkan dalam perhitungan. Kita bikin variabel lagi integer beli avocado float sama dengan avocado float dikali 30. Jangan lupa diberi titik koma karena ini variabel. Integer beli croissant sama dengan croissant dikali 50.
diberi titik koma di belakang. Integer beli Al Capone sama dengan Al Capone dikali 10, beri titik koma. Integer beli integer beli sama dengan beli avocado float ditambah beli croissant ditambah beli Al Capone, diberi titik koma. Ya, selanjutnya kita akan bikin lagi variabel integer pajaknya sama dengan pajak. Tadi di awal tadi saya bilang kita akan membahas tentang memanggil fungsi di dalam fungsi. Ya, di sini kita akan memanggil fungsi di dalam fungsi. Memanggil fungsi di dalam fungsi itu ada ciri-cirinya tuh. Ada ciri-cirinya. Fungsi akan dipanggil dengan menulis nama dari fungsi tersebut dan diikuti dengan argumen. Jika ada argumennya, argumen ditulis di dalam tanda kurung, dan jika jumlah argumen lebih dari 1, maka diantaranya dipisahkan oleh karakter koma. Ya, ini memanggil fungsi di dalam fungsi. Di sini tadi kan fungsi di sini ada integer pajak. Nah, kita panggil di pajak integer pajak sini. Nah, ada argumennya. Argumennya itu ditulis beli-beli, ppn. Karena argumennya ada 2, maka memakai koma. Ditambah beli-beli. Jangan lupa diberi titik koma. Integer total sama dengan pajaknya kurangi discount. Kita akan memanggil fungsi dalam fungsi diikuti dengan argumen. Discount ini tadi di atas merupakan fungsi, beri argumen. Kita tulis discount, pajaknya. Jangan lupa diberi titik koma. Return total, titik koma. Di setiap setelah membuat variabel pasti ada returnnya. Yang kedua, yang selanjutnya
kita akan membuat integer semua sama dengan jajan Bu Indah 50. Kita masukkan nominalnya 54.000, 39.000, 7.500 diberi titik koma. Nah, sudah, kita save all. Sepertinya di sebelah sini kita belum memasukkan fungsi, di dalam kurung sini belum memasukkan integer avocado float, integer croissant, integer Al Capone, float ppn, float discount. Ya, save all. Ya, kita masukkan nominalnya lagi, float PPE nya 0,1. Ini sebenarnya float PPE nya itu 10%, yang dipengaruhinya 10%, tapi kita menulisnya dengan 0,1 karena kita memakai float, jadi memudahkan untuk perhitungan. Float diskonnya 0,4. Ya, kita save all. Nah, kita debug. Kita debug. Kita tandai dulu. Kita tandai. Ya, selesai kita tandai. Kita debug. Kita debug. Coba kita debug. Tunggu sebentar. Nah, panahnya
26. Namun itu belum teratur. Kita debak, ya dia akan berpindah ke line 14. Kita debak lagi, berpindah ke line 15. Nominalnya sudah terlihat di sini. Kita debak lagi di sini. Kita debak lagi di line 17. Nominalnya di sini. Kita debak lagi. Kita debak lagi. Kita debak lagi di line 10. Kita debak lagi. Nah, di sini kita debak lagi. Kita debak lagi. Kita debak lagi. Nah, menuju line ke-20, return totalnya integer totalnya kita debak lagi menuju line ke-21. Kita debak lagi. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat variabel atau fungsi dari faktorial. Pertama-tama kita akan memasukkan integer faktorial buka kurung integer y. Kemudian kita enter, lalu kita membuat buka kurung kurawal kemudian di enter, lalu kita isikan dengan integer result sama dengan 1. Kenapa kita isi dengan 1? Karena kita ingin inputnya bernilai 1. Kemudian jangan lupa diberikan titik koma. Lalu enter, kita masukkan perulangan for. Perulangan for memiliki syarat, yaitu bilangan ditulis dalam satu kelompok dan terpisah dari statement pemrograman yang akan dijalankan. Kita akan menulis buka kurung tutup kurung integer i sama dengan 1 titik koma i kurang dari atau sama dengan y titik koma i plus plus. Lalu kemudian kita enter, kita berikan lagi kurung kurawal, kemudian kita enter, kita isi dengan result sama dengan result dikalikan dengan i. Jangan lupa diberi titik koma. Kemudian setelah itu kita return ke result. Setelah fungsi dari integer faktorial sudah jadi, kita kemudian memberikan fungsi integer pangkat. Buka kurung tutup kurung integer x, integer y. Sekarang kita faktorial. Sebelumnya kita akan membuat tagar include key debug
Lalu kita masukkan fungsi integer faktorial, integernya y, lalu kita enter, kita buka kurung kurawal, kita enter lagi, kemudian kita masukkan variabel integer result sama dengan 1 titik koma. Kemudian kita memasukkan statement for. Statement for itu merupakan pengulangan atau cara kita untuk mengendalikan proses pengeksekusian pernyataan-pernyataan, membuat mereka memproses pernyataan yang sama secara berulang-ulang hingga kondisi yang diinginkan terpenuhi. Dalam statement pengulangan ini diperkenalkan dengan kata kunci while, do, dan for. Tapi saat ini kita hanya menggunakan yang for. Setelah itu kita tulis integer i sama dengan 1 titik koma i kurang dari atau sama dengan y titik koma i plus plus. Lalu kita membuat kurung kurawal lagi, kita enter, kita tulis result sama dengan result dikalikan i. Jangan lupa diberikan titik koma. Setelah itu jangan lupa di return ke result. Setelah fungsi faktorial selesai, kemudian kita akan menuliskan tentang fungsi dari pangkat. Kita namai integer x, integer y. Kita kali dengan faktorial. Kemudian kita berikan tutup kurawal. Kita masukkan variabel integer result sama dengan 1. Kemudian kita masukkan statement for integer i sama dengan 1 titik koma i kurang dari atau sama dengan y titik koma i plus plus. Setelah itu kita membuat lagi kurung kurawal, kita masukkan result sama dengan result x yang dikalikan result. Jangan lupa diberikan titik koma. Setelah itu jangan lupa kita return ke result. Setelah fungsinya sudah jadi, kita akan pindah ke integer main. Di sini kita akan memasukkan input yang kita inginkan. Pada integer x, saya menginginkan inputannya sebesar 5. Kemudian pada integer y, saya menginginkan inputannya sebesar 3. Kemudian pada integer z, saya menginginkan inputannya sebesar 2. Lalu kita membuat variabel integer final result sama dengan pangkat faktorial x, y. Jangan lupa diberikan titik koma. Kemudian kita membuat variabel satunya lagi dengan nama integer
final result 2, final result, dan faktorial Z diberikan titik koma. Setelah ini selesai, kita akan memberikan dot merah untuk mengetahui mana yang akan kita debug nanti. Setelah selesai kita berikan dot merah, kita mulai start debug, kita save all, kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kita bisa mulai mendebugnya. Kita debug. Di sini sudah terlihat bahwa nilai X adalah 5, kemudian nilai Y adalah 3, dan saat kita debug lagi nilai Z adalah 2, seperti inputan yang kita telah berikan. Kemudian kita debug lagi. Di sini saat I sama dengan 2 dan result adalah 1, Y sama dengan 5. Kemudian saat kita debug lagi, saat I 3, resultnya adalah 2. Kemudian saat kita debug lagi, I-nya 4 dan resultnya adalah 6. Dan saat kita debug lagi, I-nya 5 dan resultnya adalah 24. Kita debug lagi. Di sini sudah terlihat bahwasannya final resultnya adalah sebesar 1.728.000. Kemudian final result 2 adalah 2.749.582. Setelah kita selesai mendebugnya, kita stop debug dan kita lanjut untuk membuat statement if. Statement if itu berfungsi untuk memecahkan persoalan yang mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Pernyataan di dalam akan dieksekusi jika dan hanya jika kondisi kebutuhan tersebut terpenuhi. Kita masukkan if itu dengan final result modulus 3 sama dengan 0. Kemudian kita enter, kita berikan kurung kurawal, kemudian kita enter lagi. Kita berikan key debug, buka kurung tutup kurung, tanda kurang dari dan tanda petik. Kita beri nama bisa dibagi 3, kemudian titik koma. Setelah itu kita akan mengetik else, enter, buka kurung kurawal, kita ketik key debug, buka kurung tutup kurung, tanda kurang dari,
tanda petik kita beri nama tidak bisa dibagi 3. Kemudian jangan lupa titik koma. Setelah selesai, jangan lupa untuk diberi dot merah supaya kita tahu mana yang akan kita debug nanti. Kita start debug. Kemudian save all. Kita tunggu. Nah, saatnya kita mulai mendebugnya. Kita debug lagi, debug lagi, debug lagi, debug lagi, debug lagi, lagi. Kemudian telah selesai, sekarang kita lihat ini, dan jawabannya adalah bisa dibagi dengan 3. Berarti aplikasi yang kita jalankan sudah benar. Terus kita stop debug. Maka statement dari if ini telah selesai kita percobakan, dan demikianlah tutorial dari materi yang telah disampaikan Ibu Indah kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.